Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita pada mata pelajaran PADB. Oke, nah hari ini kita sudah memasuki tema baru ya anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas. Nah, jika anak-anak kemarin sudah mempelajari tentang sikap jujur Nabi Muhammad, pagi ini kita akan belajar bersama tentang surat An-Nas. Anak-anak, ada yang sudah hafal surat An-Nas? Oke, sip. Nah, sudah kelas 2, harusnya anak-anak sudah hafal surat An-Nas. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, Bu Risma akan memberikan contoh membaca surat An-Nas dengan panjang pendek yang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, surat yang barusan Bu Risma baca adalah surat An-Nas. Anak-anak tahu surat An-Nas itu artinya apa? Nah, surat An-Nas artinya manusia. Artinya manusia. Jumlahnya ada 6 ayat. Nah, surat An-Nas ini turunnya di kota Mekah, makanya disebut golongan surat Makkiyah. Nah, anak-anak tahu tidak? Surat An-Nas itu surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Nah, surat yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 114. Karena surat An-Nas ini adalah surat yang terakhir, maka surat An-Nas adalah surat yang ke-114. Kalau anak-anak tidak percaya, anak-anak bisa membuka Al-Quran kalian. Silahkan, Al-Qurannya dicek, dilihat. Oh iya Bu, surat yang terakhir itu memang surat An-Nas, surat yang ke-114. Surat An-Nas turun setelah surat Al-Falaq, begitu. Nah, surat An-Nas ini menceritakan tentang apa sih Bu? Oke, kita pahami bersama-sama. Yang pertama, surat An-Nas ini diturunkan oleh Allah sebagai benteng manusia, sebagai benteng diri kita semua. Kok bisa? Kita lihat dulu dari terjemahannya surat An-Nas. Dari ayat pertama, hei katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Dari apa? Dari bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, dari golongan jin dan manusia, minal jinnati wan nas, golongan jin dan manusia. Kok bisa Bu? Kejahatan apa? Jadi kejahatan itu ada banyak sekali macamnya. Kejahatan itu bisa dilakukan oleh sesama manusia, juga bisa dilakukan oleh jin. Untuk itu, supaya kita semua terhindar dari kejahatan, kita harus rajin-rajin membaca surat An-Nas. Nabi Muhammad itu setiap hari sebelum tidur selalu membaca surat An-Nas supaya hidupnya tenang, tidak diganggu oleh siapapun, tidak diganggu sihir, tidak diganggu jin. Contohnya kejahatan apa Bu? Nah, contoh kejahatan yang dilakukan oleh manusia, misalnya jin itu membisikkan di telinga kalian, ayo nyolong yo nyolong, nyolong ke lo duitnya akeh jikuen. Nah, karena manusia ini miskin iman, karena manusia tidak pernah membaca surat An-Nas, jadinya terhasut oleh setan, terhasut oleh jin. Jadilah manusia melakukan kejahatan berupa pencurian. Padahal mencuri itu jelas dilarang oleh agama Islam. Nah, jadi setan ini bisa membuat manusia menjadi jahat, menjadi senang berbuat maksiat. Kemudian kejahatan yang lainnya, contoh, setan ini juga bisa menjadi
tuannya manusia. Jadi manusia itu bisa diperalat oleh setan. Contohnya manusia bisa saling mengirimkan sihir, santet, kejahatan ilmu hitam. Nah, itu juga kejahatan yang dilakukan oleh setan. Nah, itu adalah kerjasama antara setan dan manusia. Karena manusia ini miskin iman, dia tidak pernah membaca surat An-Nas. Makanya surat An-Nas itu diberi julukan sebagai surat Al-Mu'awwidzat atau surat perlindungan. Silahkan anak-anak membaca surat An-Nas setiap hari supaya anak-anak dijauhkan dari segala macam kejahatan, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui, sudah paham apa sih surat An-Nas itu menjelaskan tentang apa sih? Oh, jadi surat An-Nas itu menjelaskan tentang ada banyak kejahatan sehingga manusia harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Selain itu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari kejahatan? Kita juga harus ikhtiar. Selain kita selalu membaca surat An-Nas, kita bisa melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari kejahatan. Contohnya, dalam berkawan, dalam berteman, silahkan pilih teman sebaik mungkin. Pilih anak-anak yang rajin belajar, rajin sholat, senang mengaji. Jangan main sama teman-teman yang tidak pernah sholat, sukanya membantah orang tua. Nah, itu tidak boleh. Jadi anak-anak harus bisa memilih mana yang baik untuk kalian, mana yang tidak baik untuk kalian. Begitu ya. Nah, tugas anak-anak hari ini silahkan anak-anak membaca kembali di LKS, dibaca halaman 12 dan 13. Silahkan dibaca, itu akan lebih memperjelas lagi tentang surat An-Nas. Tugas yang kedua setelah membaca yaitu anak-anak silahkan mengirim video hafalan surat An-Nas. Silahkan dikirim ke WA-nya Bu Risma, hafalan surat An-Nas. Kalau anak-anak tidak bisa menghafal surat An-Nas beserta artinya, tidak apa-apa, cukup surat An-Nasnya saja. Tetapi kalau anak-anak bisa menghafal surat An-Nas dan artinya, itu akan menambah nilai kalian, akan semakin menambah nilai kalian supaya lebih bagus. Begitu ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya via WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.